warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Septiarini, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 program studi IPA Ilmu Pengetahuan Alam dengan nomor induk mahasiswa 2010-11-22-097-193. Hari ini saya akan membuat video praktik pembelajaran tanggal 18 Agustus 2021 tentang usaha dan pesawat sederhana dan materi usaha dalam bidang miring. Silahkan selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Ibu mau mengenalkan diri. Nama saya Aditya Septiarini. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 Ilmu Pengetahuan Alam angkatan kedua. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja pembuatan video pembelajaran. Hari ini kita akan mempelajari tentang usaha. Oke, sebelumnya usaha ini sebelum kita pembelajaran usaha, kalian sudah memiliki bahan ajar. Sudah saya bagikan kan? Sudah. Ya. Bahan ajarnya sudah dibaca? Sudah. Sudah. Bahan ajar yang kalian miliki itu mencakup tentang usaha, kemudian langkah-langkah kerja yang akan kita lakukan, dan sekelumit ya tentang langkah-langkah kerja yang akan kita lakukan. Kemudian hari ini kita punya aturan selama pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik wajib mematuhi aturan protokol kesehatan. Sudah? Sudah. Tadi kita sudah cek suhu, kalian sudah pakai hand sanitizer, kemudian menggunakan Masker. Ingat aturan protokol kesehatan ada? Benar. Kemarin Ibu tambahkan 5M dan 1D. Apa aja? Memakai masker, cuci tangan, menjaga kerumunan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas. Jadi sekarang kita melakukan sekolahnya adalah setengah daring, setengah luring. Ya, atau kita bilang dengan blended. Tapi pembelajaran kita hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran ini agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berdoa. Bisa tolong dipimpin Andi, pimpin doa teman-teman Andi. Seluruhnya siap gak? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Amin. Oke, terima kasih Nak. Ibu mau tanya dulu, apakah kelas ini sudah siap untuk memulai pembelajaran? Siap, Bu. Sudah bersih? Sudah. Oke, kalau sudah, kita lihat Ibu sudah bersih semua, kalian sudah piket pagi ini. Ibu mau absensi presensi dulu ya. Iya, Bu. Ibu panggil satu-satu ya. Ya. Andi, Ada Bu. Farel, Ada Bu. Nina, Bu. Fani, Ada, Bu. Liana, Ada, Bu. Utari, Ada, Bu. Dila, Ada, Bu. Riana, Ada, Bu. Nur Hidayah, Ada, Bu. Renia. Ada, Bu. Cukup, alhamdulillah. Masuk semua, semoga kalian selalu sehat. Amin. Republik Indonesia. Kita harus mencintai negara Republik Indonesia ini dengan menyanyikan lagu. Indonesia Oke, Raya. kalian sudah tahu ini akan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta tolong bisa bangun dulu
Ibu mau melakukan pretest. Ya, ada 5 soal pretest. Ibu minta tolong dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Bisa? Bisa. Kasih nama. Ibu mau tanya sebentar. Masih ingatkah kamu? Apakah kalian masih ingat jenis-jenis pesawat sederhana, jenis-jenis energi dalam kehidupan? Masih. Apa aja? Ada di mana? Energi matahari, tulis ya. Terlihat nggak dari belakang? Energi matahari, apa lagi? Energi kinetik. Oke, ada ini ya, energi. Apa lagi? Energi potensial. Energi potensial. Energi apa lagi? Listrik. Pinter. Oke, ini banyak ya. Masih banyak ya contohnya yang lain ya. Ya, Bu. Kemudian menurut kalian benda bergerak apabila dikenakan apa pada benda tersebut? Dorongan oleh pemuda. Apa yang terjadi setelah mereka melakukan ini? Oke. Kita lihat gambar yang pertama. Menurut kalian berpindah atau tidak? Berpindah. Siapa yang berpindah? Pindah semua nih? Iya. Pindah. Iya, Bu. Oke, ini gambar pertama katanya berpindah. Iya. Kalau dia berpindah, dia melakukan usaha nggak? Karena Karena ada dorongan. Kalau mobilnya direm gimana? ada tarikan. Ada tarikan, jadi berpindah nggak? Berpindah. Yakin? Yakin. Siap. Oke, kalau kata kalian ini berpindah berarti melakukan Usaha. Oke, nanti kita cek. Benda yang pertama itu berpindah nggak? Kedua berpindah nggak? Ketiga berpindah nggak ya? Ya, Bu. Kemudian lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep usaha. Yang kedua, peserta didik melakukan analisis hubungan antara usaha dan perubahan gaya serta perpindahan pada bidang miring. Jadi, tujuan yang pertama dan tujuan yang kedua ini adalah tujuan pengetahuan. Tujuan yang ketiga adalah peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan, ya, menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan usaha pada bidang miring. Itu adalah keterampilan. Oke, penilaian yang akan kita lakukan hari ini adalah pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini nanti kalian lakukan, ibu menilai melakukan lomba observasi. Jadi ketika kalian tidak aktif, ketika kalian pasif di kelompok, tidak berpartisipasi, itu akan terlihat di penilaian sikap. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Kita lakukan proses kembali, kita lihat nilai pengetahuan kalian. Yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan dalam menggunakan alat, keterampilan dalam menyajikan hasil percobaan, kemudian keterampilan dalam berbicara. Nanti akan kita nilai semua. Jadi penilaian kalian di sini semua di aspek kita nilai dari sikap, pengetahuan dan keterampilan. Oke. Manfaat dari pengetahuan ini adalah apa manfaatnya? Jadi kalau kalian belajar nggak tahu manfaatnya kan kalian merasa sia-sia. Apa sih usaha? Ngapain ngerjain usaha? Jadi usaha ini khususnya materi usaha untuk di IPA ini dapat membantu baik bidang perekonomian
Kemudian di sini juga bisa membantu bidang industri, ya, dari aspek membantu. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek pengetahuannya. Jadi di aspek pengetahuan kalian akan mempelajari ini secara lebih besar. Jadi ada IPS-nya, bagaimana agar mempermudah usaha, kemudian lebih cepat menghasilkan uang yang lebih banyak. Kemudian yang kedua pembelajaran matematikanya. Kalian akan belajar tentang sisi miring, sisi tegak, sisi miring, kemudian bagaimana gaya, bagaimana angka, perkalian, pertambahan, seperti itu. Yang kedua. Yang ketiga, kalian juga akan belajar tentang seni. Seninya di mana? Saat kalian menyajikan hasil percobaan. Oke? Jadi ini adalah manfaat pengetahuannya. Jadi banyak sekali manfaat pengetahuannya. Oke, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, Ibu mau melakukan studi kasus. Oke, dalam melakukan ini kita akan melakukan studi kasus. Ini adalah kasus yang pertama. Kasus kita hari ini ada 2. Tolong selesaikan kasus ini. Kasus yang pertama. Coba ditonton sama-sama. Tugas kalian setelah menonton ini adalah ajukan pertanyaan tentang kasus ini. Ya, Bu. Oke, kasus yang pertama. Apa yang kalian lihat? Menaikkan drum. Apa yang terlihat di situ? Susah. Coba ajukan pertanyaan tentang penyelesaikan masalah ini. Kita mau rencananya apa nih? Bagaimana? Bagaimana cara Ini siapa dulu nih, Renia? ya Bagaimana cara memudahkan menaikkan drum ke pick up? Yang kedua? Ada lagi yang mau tanya? Ini Renia. Berat. Jadi apa? Bagaimana? Cara lebih ringan menaikkan drum ke pick up? Bagaimana cara Yang lebih ringan menaikkan drum ke pick up? Oke, kita lihat kasus yang Kedua. ya, ini Fani. Kasus yang kedua. Kasus yang kedua kalian lihat ini ngapain? Menaikkan drum ke mobil truk. Oke, itu ada batang ya? Iya. Coba kita tonton dulu ya. Iya, Bu. Oke, coba kita tonton. Tapi ada suaranya nih, sambil nyanyi mau ya. Satu, naik.
Oke, 2. Dalam waktu yang sama dengan kasus yang pertama bisa naik 2 sedangkan pada kasus yang pertama bisa naik hanya 1. Oke. Menurut kalian, permasalahan ini timbul apa pertanyaan dalam pikiran kalian? Oh iya, Amma? Bagaimana posisi bidang miring agar lebih mempermudah? Bagaimana posisi bidang miring agar lebih mudah? Ini yang kedua, Saya Bu, oke. mengapa menggunakan bidang miring pekerjaan terasa lebih ringan? Mengapa dengan Menggunakan bidang miring. Oke, ini sudah ada dua soal, dua pertanyaan dari masing-masing kasus. Jadi ada 2 pertanyaan di kasus 1 dan ada 2 pertanyaan di kasus 2. Menurut Ibu cukup pertanyaan ini untuk menyelesaikan kedua masuk ini. Bisa kalian petakan. Kemudian Ibu akan bagi kelompok menjadi 2. Ada kelompok tuas dan ada kelompok katol. Kelompok tuas itu adalah Fani, Triana, Dila, Nina, dan Farel. Kelompok katol ada Nur Hidayah Rahma, Andi Saputra, Remia, Liana, dan Utari. Paham? Paham. Silakan berpindah sesuai kelompoknya. Tetapkan APD-nya ya. Ya, Bu. Silakan kalau ini laptop. Oke, silakan kalian ambil perwakilan kelompok 1 dulu. Kelompok tuas. Ambil alat dan bahannya di depan sini. Nanti kelompok 1 dulu. Gimana pokoknya? Kelompok 2. Silakan kerja. Oke, silakan kalian buat. Penyelidikan adalah cara kau menemukan bagian dari puzzle kehidupan. Jadi kalau mau nemuin puzzle di kehidupan harus melakukan penyelidikan. Oke, yuk kita lagi penyelidikannya. Kemana? Ya udah nggak apa-apa kalau dikerjain. Ini beda teknik yang aku aja. Ini kan Nah, bego lagi pakai pensil dulu.
Ini pegang. Ini buat dulu. Mana yang mana nih? 60 ya? Ya. Tingginya? Tingginya tuh yang mana? Ini kah? Di sini. Ini. Oh ini. Au. Sini. Dari yang dulu. Ada dua ini. Nggak nyampe. Tapi fungsinya itu nggak tahu. Finalnya di mana? Sudutnya itu. Jadi kayak gak usah dijauh sini. 60. Oh, Nah, ya udah nggak apa-apa Juna. Mama dulu ya. Yang ini. Yang di atas saya. Udah. Tadi di bidangnya. Di bidangnya tuh. Ini apa nih? Ngapain El? Bikin lubang itu dia, Bu. Jadi itu bukan bundar itu namanya. Lonjong. Iya. Semangat. Iya. Iya, ini. Kalau bikin lubang-lubang kayak gitu sih. Bidangnya kan. Oke, sekarang kelompok mana dulu? Tua sama Tua. Nomor siapa? Silakan kelompok 1. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Pada kasus 2, ternyata bidang miring dapat lebih meringankan mengangkat beban. Oke, ini kesimpulan mereka. Coba tolong dibacakan kesimpulannya. Kesimpulan penyelidikan, bidang miring yang dapat digunakan pada truk setinggi 2 meter adalah 4 meter dengan sudut kemiringan 30 derajat. Bidang miring dapat membantu meringankan gaya sehingga energi tidak banyak keluar. Oke, mereka pakai 30 derajat. Berarti tingginya berapa yang kalian ukur? 2 meter. Oke, panjangnya 4 meter. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2? Kelompok 1? Mau nanya? Udah? Udah, Bu. Udah cukup? Udah. Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Tutup dulu dong, tutup dulu. Demikianlah presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Untuk mempermudah dan mempersingkat waktu, pada kasus 1 dan kasus 2 dapat menggunakan bidang miring karena bidang miring dapat mempermudah pekerjaan. Saran dan masukan dari kami, menurut kami lebih mudah menggunakan bidang miring untuk memindahkan gedung karena dapat menghemat waktu dan tenaga. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Pakainya 40, mereka pakai 45 derajat. Kelompok 1 tadi pakai kelompok pakai sudut 30 derajat. 30 derajat. Mereka pakai 45. Ada perbedaan. Gimana? Mau nanya nggak? Kelompok 1? Mau nanya kelompok 2? Enggak? Cukup? Ya, Bu. Cukup. Oke. Silakan tutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 1 kita lihat dia menggunakan sudut 30 derajat. Ya. Sedangkan di kelompok 2 itu menggunakan 45 derajat. Kenapa demikian? Cakupan kalian itu berbeda-beda. Nah, jadi ada yang memikir 45 derajat itu sesuai gitu karena setengah. Kemudian mereka bilang lebih pendek itu lebih gampang. Nah, ternyata mereka ini punya kelebihan dan kekurangan. Ya, kalau 45 derajat itu kekurangannya adalah lebih condong ke atas. Sedangkan kalau 30 derajat kekurangannya adalah Condong ke bawah. condong ke bawah, kemudian lebih panjang, ya. Kalau di sini cuma ada 40, di sini hanya seperempatnya, di sini 4 meter, nak. Dengan ketinggian 2 meter dia butuh 4 meter. Sebenarnya nanti bisa kita simpulkan bahwa hasil penyelidikan ini bisa digunakan ketika bisa menggunakan 45 boleh, menggunakan 30 boleh. Tapi itu berlaku untuk kekuatan masing-masing. Jadi setiap orang kan punya tenaga masing-masing. Kalau tenaganya kuat ya pakai 45 nggak apa-apa. Tapi kalau kelemar-kelemar kayak Fanny, oh enggak, kayak Ibu Latifan, kelemar-kelemar gitu, itu bisa pakai 30, bahkan bisa lebih pendek lagi. Tapi dengan jarak yang jauh. Oke? Oke. Penutupnya pembelajaran kita refreshing dulu, bangun. Nah, aku tuh nggak sanggup kalau ya heboh dong, ya semangat.
sebelum kesimpulan pembelajaran, hari ini kita mau post test lagi. Tadi sudah pre-test ya? Iya. Sekarang kita post test lagi. Ibu bagiin. Oke, silakan dikerjakan, dibuka waktu 5 menit dari sekarang. Iya, Bu. Simpulkan dari hasil penyelidikan yang kalian lakukan tadi, Ibu dapat simpulkan bahwa untuk membantu pekerja para industri minyak kelapa sawit rumahan dalam menaikkan truk ke atas mobil, kalian dapat memberikan masukan. Gunakanlah bidang miring. Ya, sudutnya itu tergantung tenaganya. Jadi sudut yang kecil, kalau Ibu ambil kesimpulan dari kalian menggunakan 45 ke bawah, berarti kalian harus menggunakan sudut yang kecil agar gaya yang dikeluarkan tidak besar. Simpulan dari pembelajaran ini membuktikan bahwa pembelajaran hari ini membuktikan bahwa bidang miring dapat membantu karena ada usaha yang itu adalah pengaruh gaya yang menyebabkan profit. Besarnya usaha itu adalah F kali S. Jadi kalau kalian mau keuntungan mekaniknya besar, maka jaraknya diperpanjang. Ya, keuntungan mekaniknya akan lebih besar. Jadi M sama dengan S per H. Oke, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Ada yang butuh perbaikan dari pembelajaran ini? Bagaimana kalau pembelajaran ini kita lakukan setiap hari? Seperti ini. Kira-kira capek nggak kalian? Capek. Tapi senang. Seru. Oke. Ibu berharap keseruan hari ini tidak berakhir hari ini saja. Kita akan terus belajar memperbaiki pola pembelajaran kita setiap harinya. Ibu berharap apapun yang terjadi hari ini itu bisa kedepannya bisa lebih baik. Iya, Bu. Amin. Oke, untuk menjelaskan tujuan tadi ada tujuan, ada 3, pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap. Itu sudah Ibu nilai dengan melakukan observasi, kemudian pengetahuan dan pretest, kemudian keterampilan kalian sudah menyajikan ini. Ibu berterima kasih. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama, kalian dapat menjelaskan konsep usaha. Apa konsep usaha? Apa usaha itu? Usaha yang adalah gaya yang menyebabkan perpindahan posisi. Perubahan posisi. Kemudian kalau nggak berubah posisinya, melakukan usaha nggak? Enggak. Oke, kemudian yang tadi kita iniin, pertanyaan tadi, bagaimana cara memudahkan menaikkan drum ke pick up kayak Hania? Jawabannya Menggunakan bidang miring. Bagaimana cara yang lebih ringan menaikkan drum ke pick up? Ini sebenarnya sama ya? Iya. Menggunakan bidang miring. Kemudian yang kedua, bagaimana posisi bidang miring agar lebih mudah? Apa yang dikecilkan supaya lebih mudah tadi? Sudutnya. Ya, posisi bidang miring agar lebih mudah perkecil sudutnya. Mengapa dengan menggunakan bidang miring terasa lebih ringan? Karena apa Rel? Karena dibantu oleh bidang miring. Oke? Bagaimana? Cukup hari ini? Cukup. Oke, untuk karena hari ini sudah cukup dan sudah sangat siap, Ibu berharap kalian dapat belajar melanjutkan pelajaran kita yang lain melalui daring. Ke depan kita akan melakukan daring. Kemudian tetap jaga protokol kesehatan. Apa saja? Doa. Ya. Ya, Bu. Agar kita lebih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa.
untuk menutup pembelajaran ini. Ibu minta tolong Andi, silakan siapa teman-temannya. Doa mulai. Silakan pulang. Tetap jaga protokol kesehatan, jangan kemana-mana. Kita jaga diri kita dan keluarga kita, dan kita menjaga supaya virus COVID-19 tidak menyebar kemana. Ibu akhiri, tutup Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.